Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes adapter charger buatan dari brand Keep yang support GaN 65 watt. Kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 190 ribuan. Tentunya bermain-main voucher ya, untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kalian saya adapter charger ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger ini? Simak videonya. Unboxing adapter charger Keep 60 watt seri C19E. Lihat ini ya, masih tersegel dengan plastik rapi. Oke, saya buka sekarang. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Keep 60 watt yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah, cukup bagus sekali kemasannya. Kemudian di baliknya juga ada kemasan seperti ini. Nah, oke, lanjut. Di dalamnya ini ada semacam kayak kartu garansi lah ya, dan spesifikasi seperti ini. Nah, oke, lanjut. Kita akan dapat adapter charger Keep 65 watt seperti ini fisiknya. Dari sisi desain fisik Keep 60 watt ini, lihat ada lapisan plastiknya. Saya ambil dahulu. Nah, seperti ini. Ada tulisannya Keep. Kemudian ini tekstur catnya doff, silver atau grey lah. Ini ada LED yang akan nyala ketika kita hubungkan ke listrik. Kita lihat dari sisi sini kosong, dari sisi sini kosong. Kita lihat dari sisi sini ada tulisannya 60 watt GaN Pro. Kemudian ini lihat ada berbagai macam sertifikasi mulai dari CE dan lain-lain. Silahkan dipahami sendiri. Kita lihat dari sisi port. Nah, ini yang saya suka dari adapter charger Keep ini. Ini portnya sangat lengkap sekali. Ada port USB-A warna orange seperti ini. Kemudian ada port USB-A juga warna hitam seperti ini. Dan ada port USB-C. Lihat ini, ada dua. Dan ada berbagai macam logo atau simbol berserta fungsinya. Lihat ini, ada gambar laptopnya, mungkin ini digunakan untuk laptop. Lihat ini, ada gambar ponsel, mungkin ini digunakan untuk ponsel. Lihat ini, ada gambar ponsel juga, mungkin digunakan untuk ponsel. Dan lihat ini, ada gambar jam tangan. Jadi ini bisa digunakan untuk charging ke jam tangan. Lebih lanjut nanti kita tes lebih lanjut ya nanti. Kemudian kita cek dari sisi pin yang ada di USB-A. Lihat ini, dia yang bagian port USB-A orange ini pinnya ada 4. Nah, kemudian yang USB-A warna hitam, lihat pinnya juga ada 4. Nah, oke, kita lihat dari sisi yang lain. Nah, ini ada spesifikasi dari adapter chargernya. Nah, seperti ini spesifikasinya. Nah, silakan dibaca sendiri ya. Spesifikasinya dia seperti ini. Nah, ya model C19E dan lain-lain. Intinya output maksimalnya bisa mencapai 65 watt. Dia modelnya unik. Spesifikasinya ada di sebelah sini dan ada di sebelah sini. Nah, seperti itu ya tentang spesifikasi, fisik, dan fitur Keep 65 watt. Dilihat dari sisi finishing produk, built-in quality, finishing antara casing satu dengan yang lainnya ataupun tulisannya. Lihat, tulisannya sangat rapi dan jelas, bukan asal-asalan sablonannya. Lihat ini. Kemudian kita lihat dari sisi tulisan yang lain, lihat. Nah ya, sangat rapi. Kemudian ini lihat dari sisi spesifikasi maupun sertifikasi keamanan juga sangat rapi. Coba saya dekatkan, lihat. Nah ya, tulisannya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, tapi sangat rapi. Nah, oke, kita lihat dari sisi finishing casing antara satu dengan yang lainnya. Lihat, juga rapi. Lihat ini. Nah ya, coba kita lihat dari sisi sini, juga menurut saya rapi. Dari sisi tempel magnet ini saya ada dua pembanding, Keep satu, kemudian ada adapter charger polosan dan ada adapter charger bawaan Xiaomi 33 watt. Sekarang coba dari sisi Xiaomi 33 watt dahulu. Saya tempelkan ke magnet. Lihat ini ada magnetnya ya. Lihat. Nah, lihat ini saya tempelkan. Dia tidak nempel. Nah, ya artinya kualitas colokannya itu enak ya. Kalau tidak nempel magnet itu tidak mudah berkarat. Lihat ini. Nah, oke. Sekarang coba dari sisi adapter charger polosan. Lihat ini saya tempelkan. Dia nempel. Nah, ya jadi kualitasnya menurut saya colokannya ya sesuai dengan harga ya. Namanya juga adapter charger polosan. Kalau nempel magnet seperti ini. Oke, sekarang kita bandingkan dengan adapter charger Keep 65 watt ini. Saya tempelkan, tidak nempel. Lihat ini. Nah ya, jadi kualitas colokan dari adapter charger Keep 65 watt ini setara dengan adapter charger bawaan ponsel. Contoh ini
Xiaomi 33 watt. Ini saya ada 4 pembanding adapter charger yang memiliki daya kurang lebih ya bisa sama ataupun dari sisi desain kurang lebih sama. Ini lihat, ini ada QuickTech 65 watt, ada Venson ini 70 watt, ada Tranio 120 watt tapi kurang lebih menurut saya desainnya sama. Kemudian ada juga dari Xiaomi 60 watt adapter charger bawaan ponsel. Oke, dari sisi kip dahulu, lihat ini ya, saya timbang ini 65 watt. Dia mencapai 116 gram. Kita catat. Oke. Coba kita bandingkan dengan QuickTech ini. Lihat ini, dia beratnya 109 gram. Oke. Kemudian kita cek dari sisi misalnya Venson 70 watt ini ya. Nah, lihat 70 watt saya timbang 127. Nah, kemudian coba kita bandingkan misalnya dengan Tranio 120 watt. Lihat ini. Tapi kalau dari sisi desain ya plus minus lah ya. Oke, coba saja sebagai pembanding. Nah, ini lihat 125 gram. Terakhir coba dari sisi Xiaomi 67 watt 89 gram. Jadi kalau menurut saya dari sisi berat kip 65 watt ini ya tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat, ya standar lah. Menurut saya build-in quality dari sisi berat sudah lebih dari cukup. Tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan dual USB daughter ini, Finersi FNB58 dan USB daughter Cozy. Oke, saya menggunakan kabel PD dari Vivan ya, 240 watt. Oke, pertama kita cek dari sisi USB A dahulu dengan menggunakan USB Dr. Finersi, USB A yang warna hitam dahulu. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Nah, oke. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat saya masuk ke fast charging auto detect. Ingat ya, USB A ini yang tadi ada gambar jam tangan. Nah, lihat AFC tidak aktif, semuanya tidak aktif. Lihat. Nah, SCP, FCP, QC, nah lihat tidak aktif semuanya. Jadi dia cuma support, ini lihat ini, 5 volt 0,5 ampere sama dengan 2,5 watt. Nah, ya. Baterai charging DCP. Nah, keterangannya seperti itu. Jadi ini diciptakan hanya untuk mode daya rendah atau jam tangan, TWS. Nanti kita tes lebih lanjut. Nah, ini ya secara USB Dr. Finersi. Kemudian kita cek dari sisi yang USB A yang warna oranye. Lihat ini, saya hubungkan. Nah, kita tunggu sebentar. PD tidak aktif, wajar ya karena lewat jalur USB A. Lihat ini, AFC Samsung 15 watt aktif, Huawei 18 watt aktif, Huawei 22 watt aktif. Lihat, quick charging 2.0 dan 3.0 dia aktif, Pump Express dia juga aktif, selebihnya dia tidak aktif. Kemudian tes USB-C 1 ya, ini yang gambar laptop. Nah, oke, auto detect ini lewat jalur PD. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kita tunggu masih loading. Nah, lihat ini langsung PD 3.0 yang aktif 65 watt. Nah, ya sudah sesuai dengan spesifikasinya. Kipnya ini lihat 65 watt. Nah, kita tunggu selanjutnya, ini masih loading yang lain. Lihat ini dia hampir support semua protokol isi daya cepat ya, kecuali VOOC dan Super VOOC. Quick charging 4.0 dan 5.0 dia tidak aktif. Selebihnya lihat semuanya aktif. Nah, ini kemudian lanjut tes yang USB-C 2 yang ada gambar ponselnya, bukan laptop. Apakah ada bedanya atau tidak, kan seperti itu. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini. Oh, menurut saya hampir tidak ada bedanya ya. Dia juga support 65 watt. Lihat ini. Yang USB-C 2 ada gambar ponsel. Nah, lihat ini. Kita tunggu sebentar. Nah, ya lihat. Nah, menurut saya ini ya kita tunggu. Nah, baik USB-C 1 maupun USB-C 2 struktur dayanya tidak ada bedanya, sama-sama support PD 65 watt. Nah, kemudian ini saya tes dengan menggunakan USB Dr. Cozy bagian port USB-C 1. Untuk kalau USB Dr. Cozy ini saya tes bagian tujuannya protokol isi daya cepat PPS, apakah ada atau tidak. Nah, lihat ini ya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini. Dia ternyata support PPS 55 watt, PD-nya 65 watt. Nah, untuk voltasenya dia support 5 volt sampai 20 volt. Ini lihat PPS-nya 11 volt kali 5 ampere sama dengan 55 watt. Nah, ini ada hasilnya PD 3.0. Jadi
adapter charger ini support PPS hingga maksimalnya 55 watt. Tes PD trigger. Nah, buat teman-teman yang kurang paham, di PD trigger itu dia melakukan pengetesan PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR dan AVS. Saya tes sekarang. Nah, lihat ini masih loading. Ini yang saya tes bagian utama ya, yang USB-C 1 ada gambar laptopnya. Nah, lihat PD triggernya langsung mencapai 65 watt. Nah, ini dia struktur dayanya. Nah, dia support voltase 5 volt sampai 20 volt. Kemudian dia support juga yang lain ampernya support 3 ampere hingga 5 ampere. Nah, ini ya, kalau saya singkat PD trigger itu ya untuk pengecekan struktur daya voltase dan ampere lah, hasilnya seperti ini. Tes ripple adapter charger coba saya bandingkan dengan Cooktek GAN 65 watt. Nah, dengan beban power bank ini yang saya jadikan beban, ini power bank Acom, inputnya 18 watt lewat jalur PD. Oke, pertama kita cek dahulu dari sisi ripple-nya adapter charger KIP. Nah, seperti ini saya hubungkan sekarang. Oke, kita lihat ini masih loading, langsung PD 3.0 yang aktif. Lihat ini ya, dengan struktur daya 8,7 volt kali 2 ampere sama dengan 17,7 watt, lumayan maksimal. Dari teori 18 watt cuma ada spasi sekitar 0,3 watt. Oke, sekarang saya masuk ke menu ripple. Lihat ini nilai ripple-nya juga lumayan tinggi ya. Saya pause secara acak tapi masih aman. Lihat ini VPP-nya 130 mV. Nah, kemudian ini lihat sudah saya hubungkan ke adapter charger Cooktek. Nah, lihat ini beban power bank sama dengan menggunakan kabel yang sama juga. PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya maksimal sama di 17 watt. Nah, lihat ya, 17,8 ini. 17,9. Oh, tuh 9 malah 18 watt. Dari sisi maksimal dayanya bagus Cooktek, dia mencapai 18 watt. Nah, oke, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, dari sisi ripple lihat ini, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 123 mV. Tadi kalau KIP mencapai 130. Nah, menurut saya ya 11-12 lah ya, lebih bagus Cooktek sedikit dibandingkan dengan KIP dari sisi ripple-nya. Tes ke iPhone 8 yang support PD 2 atau fast charging 15 watt, saya hubungkan lewat port USB-C 2 yang ada logo ponselnya. Saya hubungkan sekarang. Nah, ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 15%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di kabel di kita display, PD-nya aktif dengan daya 9,1 watt. Harap maklum ya, ponsel era tahun 2017-2018, sehingga daya segini menurut saya era tahun itu sudah cukup bagus sekali. Oke, sekarang kita cek dari sisi yang ada di ini, USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 9 volt kali 0,9 ampere sama dengan 8, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Lihat ini nilai ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 41 mV. Lebih rendah ini dibandingkan dengan menggunakan adapter charger Apple PD 20 watt. Ripple-nya mencapai 100. Kalau KIP ini mencapai cuma 41 mV. Tes ke ponsel Samsung yang support adaptive fast charging 15 watt, saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 5%. Kita cek dari sisi tulisan fast chargingnya aktif, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy FCP yang aktif dengan struktur daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,2 watt. Ini saya hubungkan lewat jalur USB-A. Saya masuk ke menu ripple. Lihat ini nilai ripple-nya juga tidak tinggi-tinggi amat, standar dibandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel lebih bagus ini nilai ripple-nya atau lebih rendah ini. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 103 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptive fast charging 15 watt. Nah, kali ini ganti. Saya untuk mencoba menghubungkan lewat jalur USB-C. Ini port USB-C 1 saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel dari brand Vivan 240 watt. Lihat ini sudah saya hubungkan. Nah, kita lihat start dari baterai 4%. Coba saya nyalakan charging saja, tidak fast charging. Biarkan ponselnya standby.
Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy yang aktif protokol isi daya cepatnya DC dengan struktur daya 4,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,2 watt. Saya masuk ke menu Ripple menghasilkan nilai VPP, saya pause secara acak 45 mV nilai Ripple-nya. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Di sini sudah saya hubungkan, start dari baterai lumayan mau full ya, 94%. Indikator quick charging atau fast chargingnya aktif, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy yang aktif QC 3.0 dengan struktur daya 6,4 volt kali 0,6 ampere sama dengan 3, sekian watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena baterainya sudah mau full ya. Oke. Sekarang kita cek dari sisi Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi karena dayanya rendah karena baterainya mau terisi penuh. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 30 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-C. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, start dari baterai yang hampir terisi penuh ya, 94%. Tapi yang saya lihat indikator quick chargingnya aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat QC 3.0 yang aktif dengan struktur daya 6,4 volt kali 0,5 ampere sama dengan 3,8 watt. Wajar ya, karena baterainya hampir penuh sehingga terjadi penurunan daya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple menghasilkan nilai VPP atau Ripple-nya 37 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 60%, indikator atau tulisannya charging saja. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif DC dengan struktur daya. Lihat ini 4,7 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,8 watt. Karena yang aktif cuma charging saja atau standar charging sudah rasional ya, dayanya sekitar 8,8 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 40 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-C. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 55%, ini tulisannya fast charging yang aktif, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PD 3.0 dengan struktur daya 4,7 volt kali 2,3 ampere sama dengan 11,1 watt, sudah rasional ya, yang aktif fast charging. Saya masuk ke menu Ripple menghasilkan nilai VPP, saya pause dulu secara acak, nilai Ripple-nya 30 mV. Tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 11%, supercharging aktif, ada desimalnya, petir double, lengkap notifikasinya. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat, ini di USB Dr. Cozy SCP yang aktif. Dengan struktur daya, lihat ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini dia sudah mencapai pada titik daya 19, sekian watt. Sudah rasional yang aktif supercharger protokol 22,5 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP atau Ripple 30 mV. Tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 47%, ada desimalnya, supercharging aktif, petir double, lengkap notifikasinya. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PD 3.0 dengan struktur daya. Lihat masih negosiasi daya, kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini dia sudah mencapai titik daya maksimal 18, sekian watt. Nah, sudah jalan di 19 watt. Nah, oke. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, nilai Ripple-nya 35 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini
start dari baterai 8%. Indikator yang tertulis yang muncul fast charging saja. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi FCP aktif atau fast charging protocol. Kira-kira singkatannya seperti itu. Dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,4 ampere sama dengan 12,9 watt. Sudah rasional FCP yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple, menghasilkan nilai VP atau Ripple. Saya pause secara acak, mencapainya ini 44 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C. Lihat ini, super fast charging aktif, petir double dia juga tadi aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PPS yang aktif dengan seluruh daya. Lihat, masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini ya, dia sudah mencapai titik daya 23 watt. Nah, ya dengan seluruh daya 9 volt kali 2,5 ampere. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause. 49 mV nilai Ripple-nya. Lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Lihat ini ya. Sebentar, saya balik dahulu. Lihat ini ya. Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya kembalikan atau saya balik lagi. Kita lihat. Ini ya dia yang aktif DC dengan seluruh daya 9 volt kali 2,4 ampere sama dengan 22 watt. Nah, ini dayanya stabil. Kalau disetarakan dia itu setara dengan adapter charger bawaan Infinix 33 watt. Lihat nih. Coba ya, saya nyalakan layar ponselnya, dia ada perubahan daya atau tidak. Saya nyalakan, lihat nih. Nyala dari 13%. Nah, lihat ini, dia stabil segini. Terisi 13%. Nah, mode ponsel mati. Ini tidak usah melihat, oh, ini superchargernya aktif atau tidak. Ya pasti superchargernya aktif karena dayanya di atas 18 watt. Nah, oke. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 101 mV. Ya lumayan, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Ingat, ini ya, saya menggunakan jalur USB-A. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 14%. Lihat, cukup bagus sekali. Supercharger aktif 33 watt, ada desimalnya. Lewat jalur USB-C dengan kabel VIVAN, lihat. Nah, ya, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi membaca protokol isi daya cepatnya PD 3.0 dengan struktur daya. Lihat, dayanya ya masih naik terus. Kalau supercharger aktif biasanya di atas 18 watt dan ini sudah di atas 18 watt. Dengan struktur daya 8,8 volt kali 2,3 ampere sama dengan 21, sekian watt. Stabilnya memang rata-rata segini. Walaupun dengan menggunakan kabel charger plus kabel charger bawaan ponsel juga segitu stabilnya. Saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya juga lumayan tinggi ya karena dayanya juga tinggi tapi masih dalam batas aman. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 94 mV nilai Ripple-nya. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Ini sudah saya hubungkan dari baterai habis total. Coba saya nyalakan ponselnya. Nah, start dari baterai 1%. Nah, lihat ini ya habis total. Statusnya cuma muncul charging saja. Nah, coba saya balik biar terlihat jelas Infinix maksud saya Realme 9i. Nah, saya balik lagi. Nah, oke. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya. 4,7 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,2 watt yang aktif DCP. Ya rasional DCP yang aktif atau bisa dikatakan standar charging lewat jalur USB-A. Nah, oke. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 29 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat nih, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 11%, cuma charging saja statusnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi yang aktif DC dengan struktur daya. Lihat ini 4,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,4 watt atau standar charging.
Saya masuk ke menu Ripple. Nah, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 20 mV. Tes ke Realme 9i yang support dari charging 33 Watt. Nah, kali ini coba saya akan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Oke, saya hubungkan sekarang lewat jalur USB-C mestinya. Nah, lihat sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini dari chargingnya aktif. Start dari baterai habis total 1%. Ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di protokol isi daya cepat Cozy. Ini lihat DC yang aktif dengan struktur daya 8,8 volt kali 2, sekian ampere, sama dengan di 20 atau 21 watt. Nah ya, jadi bisa mengaktifkan dari charging pada adapter charger kit ini dengan menggunakan bantuan kabel sakti. Oke, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Menurut saya masih dalam kategori wajar. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 51 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 Watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini start dari baterai 58%. Indikator yang muncul quick charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy QC 9 volt yang aktif dengan struktur daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,2 watt. Saya masuk ke menu Ripple menghasilkan nilai VPP. Saya pause cara acak mencapai hingga VPP-nya 40 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 58%, Mi Turbo Charging aktif tapi tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan struktur daya 9 volt kali 2,8 ampere sama dengan 25, sekian watt. Cukup tinggi sekali dayanya. Nah, ini setara dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel, cuman bedanya tidak ada desimalnya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi dengan daya yang sangat tinggi. Saya pause cara acak menghasilkan nilai Ripple 30 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 Watt. Nah, coba saya gunakan kabel sakti dari brand On Prime kombinasi adapter charger kit. Saya hubungkan sekarang, lihat ini. Mi Turbo Charging aktif tapi lagi-lagi belum ada desimalnya. Lihat, start dari baterai 58%. Nah ya mungkin kadang coba ya saya cabut lagi. Kadang juga seperti ini. Kadang sistemnya itu kayak angin-anginan. Coba saya ulang lagi. Nah, ada desimalnya. Lucu ya. Ya, adanya seperti ini. Nah, oke, ini ada desimalnya. Kadang seperti itu, dicolokin tidak ada, dicolokin lagi baru ada. Oke, kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan struktur daya 9 volt kali 2,8 ampere sama dengan 25 watt. Cukup maksimal sekali outputnya. Tapi ya sama saja, walaupun ada desimalnya, tidak ada desimalnya tadi ketika menggunakan kabel PD normal, ya juga segini ya dayanya. Oke, saya masuk ke menu Ripple. Tidak terlalu tinggi nilai Ripple-nya, cukup bagus. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 32 mV. Tes ke itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, di sini sudah saya hubungkan start dari baterai 27%. Kita tunggu sebentar ada desimalnya atau tidak. Lihat ini start dari baterai 27%. Sepertinya tidak ada desimalnya ya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif DC, tapi dayanya lumayan tinggi. Lihat ini, struktur dayanya 8,8 volt kali 2,3 ampere sama dengan 20,7 watt. Nah, ini kalau disetarakan menurut saya setara dengan anggap fast chargingnya Infinix sekitar 33 watt, real stabil di 20 watt. Nah ya, cukup bagus sekali. Saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini hasil Ripple-nya. Saya pause cara acak. VPP-nya 40 mV. Tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 28%. Apakah ada desimalnya aktif atau tidak? Kita tunggu sebentar. Ternyata sepertinya tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Tapi lihat ini dayanya cukup bagus sekali.
Ini setara menurut saya dengan adapter charger bawaan ponsel yang aktif PPS dengan seteru daya 9,3 volt kali 3,7 ampere sama dengan 34 atau 36 watt tadi maksimalnya. Nah, kalau menggunakan adapter charger bawaan ponsel biasanya dia ya segini dayanya. Dan stabil sekitar di 26-25 watt. Lihat ini. Dia sudah stabil segini. Nah, lihat masih mengalami penurunan. Nah, lihat coba. Nah, ya di 26-27 ini setara. Nah, cuman bedanya tidak ada desimalnya. Oke, saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 49 mV. Tes ke itel RS4 yang support power charging 45 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti on prime. Nah, lihat nih sudah saya hubungkan. Start dari baterai 28%. Kita tunggu sebentar ketika menggunakan kabel sakti ada desimalnya atau tidak. Lihat ini. Nah, kita tunggu sebentar, tidak ada. Nah, coba ya, mungkin minta saya pindah portnya. Nah, mungkin di sebelah yang sini, dicoba saja. Kadang seperti itu juga. Nah, seperti ini. Kemudian saya hubungkan yang bagian bawah ini, lihat. Dicoba saja. Nah, lihat ini. Kita tunggu sebentar. Sepertinya sama saja. Nah, ya adanya seperti ini. Tapi walaupun tidak ada desimalnya, saya rasa cukup bagus karena dia jalan di sistem PPS. Nah, sistem PPS itu kalau distandarkan dayanya pasti di atas 18 watt. Nah, itu setara dengan supercharger ataupun power charger. Lihat ini. Nah, dayanya lihat mencapai 22 watt, 23 watt. Nah, sekali lagi, kalau kita menggunakan patokan seteru daya ini setara dengan power chargingnya itel 45 watt, dia juga segini dayanya, stabilnya. Bahkan biasanya dayanya stabilnya itu di area 26, 27. Lihat. Ini dia masih menuju puncak 35 watt tadi ya. Nah, kemudian turun ke daya stabil. Sekitar 25, 26. Seperti itu. Adapter charger bawahnya juga segini. Lihat. Nah, stabilnya segini kan. Nah, walaupun sama seperti Xiaomi 33 watt juga sama di 24, 25, 20. Kalau 33 watt biasanya bukan di sini sih. Sekitar di 21, 22 segitu. Kalau 45 ya stabilnya segini. Oke, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Menurut saya sudah standar lah, lebih dari cukup ini. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 82 mV. Tes ke iPad A16 yang support PD 45 watt saya hubungkan lewat jalur USB-C. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Start dari baterai tadi 28%, bisa dilihat juga di sini. Nah, oke, sekarang biarkan tabletnya standby. Kita cek dari sisi USB loader cozy yang aktif PD 3.0 dengan seteru daya 14,8 volt kali 1,6 ampere sama dengan 24 watt. Nah ya, oke. Sekarang kita cek dari sisi Ripple-nya. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 56 mV. Ini Ripple-nya lebih rendah loh ya ketika dibandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan iPad ini, yaitu Apple PD 20 watt. Tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat nih, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 4%. Lihat. Nah, tidak ada desimalnya atau VOOC-nya yang muncul ya. Nah, saya pause, saya matikan layar ponselnya. Kemudian kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif DC dengan seluruh daya 4,7 volt kali 1,9 ampere sama dengan 9,3 watt. Ini jalan di standar charging, anggap sekitar 10 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 47 mV. Tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt saya hubungkan lewat jalur USB-C. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Lihat ini loading. Start dari baterai 24%, tidak ada notifikasi VOOC-nya, tapi secara tulisan fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB loader cozy PD 3.0 yang aktif dengan seteru daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,3 watt. Ini setara dengan fast charging Oppo 18 watt. Kita cek dari sisi Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai Ripple atau VPP 61 mV. Tes ke ponsel Oppo A3x SuperVOOC 45 watt saya hubungkan dengan menggunakan kombinasi kabel sakti.
Start dari baterai 1%, SuperVOOC 45 watt aktif ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 9,2 volt kali 3,7 ampere sama dengan di 36 watt. Nah, oke, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, jangan kaget nilainya tinggi karena juga SuperVOOC-nya aktif. Nah, itu wajar. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 159 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan sebentar. Lihat fast charging yang aktif, start dari baterai 2%. Biarkan ponselnya standby. Ya, lihat dari sisi USB Dr. Cozy FCP yang aktif dengan struktur daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,8 watt. Sekarang kita lihat dari sisi Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai Ripple atau VPP 36 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 2%, super fast charging 2.0 aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan struktur daya 9 volt kali 4,2 ampere sama dengan 38 watt. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi dengan daya yang sangat tinggi ya. Saya pause secara acak menghasilkan nilai Ripple atau VPP 23 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini start dari baterai 13%, indikator yang muncul quick charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif QC dengan struktur daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya lumayan tinggi ya kalau lewat jalur USB-A ke Xiaomi 67 watt itu. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 165 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, jadi ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 76%, quick charging yang aktif. Biarkan lihat dulu. Tidak ada desimalnya ya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat PPS yang aktif dengan struktur daya, lihat ini 8,9 volt ya kali 2 ampere. Lihat dia jalan di atas 18 watt. Nah ya, ini tadi dia baterainya sudah 70% ke atas. Mungkin dayanya tidak terlalu tinggi, tapi kalau menurut saya ini setara dengan anggap Xiaomi turbo charging 33 watt ya. Lihat dia jalan di 24 watt. Nah ya, cukup bagus sekali. 25 watt, 26 watt. Nah, dari sisi sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 41 mV. Coba kembali ke sini lagi. Dia mencapai maksimal tadi di 29 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Saya hubungkan dengan kombinasi kabel sakti. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 10%. Turbo charging 67 watt aktif, ada desimalnya, notifikasinya lengkap. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy PPS yang aktif. Jadi dari sisi notifikasi turbo charging 67 watt, dari sisi sistem USB Dr. Cozy PPS. Nah oke, lihat ini dayanya berangsur-angsur naik, ini sudah jalan di 30 watt. Nah ya, mestinya dia akan jalan menuju daya maksimalnya ya, seperti di sini 67 watt atau daya maksimal yang ada di adapter charger ini 65 watt. Lihat dia sudah jalan di 44 watt. Nah, sepertinya sudah maksimal ya. Coba. Nah, lihat ini 44,8 watt. Nah, sepertinya sudah mentok di 44,9 watt dengan struktur daya 9 volt kali 4,9 ampere. Nah, dari sisi sudah lihat dia sudah turun. Sudah ya dari sisi sini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, nilai dayanya tinggi tapi Ripple-nya menurut saya ini rendah. Cuma saya pause acak ya. Menghasilkan nilai Ripple 91 mV. Cukup bagus sekali performa kabelnya plus adapter chargernya. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A.
Lihat ini sudah saya hubungkan ya, tandanya tadi ada yang terhubung. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di, sebentar, saya nyalakan dahulu seperti ini. Kita cek dari sisi yang ada di sini, petirnya seperti ini. Artinya dia belum support fast charging atau flash charging, bisa dilihat di sini. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang, lihat ini ya, charging standar. Nah, sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi. DC yang aktif dengan sentrum daya 4,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,5 watt. Nah ya, sudah rasional standar charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya, coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 32 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C, mode ponsel hidup. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ada tandanya terhubung. Kita cek dari sisi yang ada di baterai, lihat ini ya. Nah, indikatornya flash charging aktif seperti ini. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek. Nah, lihat ini ya, flash chargingnya aktif. Cuman karena mode ponsel seperti ini, biasanya Vivo itu saya kurang paham dia ada desimalnya atau tidak. Intinya flash chargingnya aktif. Tapi kalau dilihat dari sisi ini, lihat PPS yang aktif dengan daya maksimal tadi di 43 watt. Biasanya kalau daya seperti ini ya desimalnya ada lah ya, dayanya sangat tinggi loh ini. 8,9 volt kali 4,6 ampere sama dengan 41 watt. Cukup tinggi ini. Ini kalau disetarakan ya setara dengan adapter charger Vivo Flash Charging 44 watt atau bahkan 80 watt. Daya segitu. Saya masuk ke menu Ripple. Lihat dengan daya yang cukup tinggi tapi Ripple-nya sangat rendah. Cukup bagus sekali. Saya pause secara acak. Lihat dayanya sangat rendah, Ripple-nya, VPP-nya 32 mV. Tes ke Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan ini kabel sakti dari brand On Prime. Nah, lihat ini ya, start dari baterai 13%, flash charging aktif. Ini saya buat mode ponsel mati dahulu. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi DC yang aktif. Dan lihat ini dayanya masih 4,7 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,7 watt. Ini masih penyesuaian daya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat dayanya sudah beralih ke 8,3 volt kali 3,5 ampere. Lihat, dia mencapai maksimal di 34 watt. Nah ya, cukup bagus sekali dayanya mencapai di 34,33, sekian. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini, nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 25 mV. Oke. Nah, ini kan ponselnya mode mati sehingga saya tidak tahu ada desimalnya atau tidak. Ini coba saya nyalakan ponselnya untuk melihat notifikasi flash chargingnya ada desimalnya atau tidak. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ponselnya sudah nyala, flash charging aktif, ada desimalnya. Nah, jadi bisa ya menggunakan kabel sakti On Prime kombinasi adapter charger keep, flash chargingnya aktif, ada desimalnya. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 11%, indikator atau tulisan yang muncul fast charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi cepat di sini yang aktif DC. Dengan struktur daya 7,9 volt kali 2,2 ampere sama dengan 17,8 watt, sudah rasional. Dia daya maksimalnya di bawah 18 watt, fast charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, menghasilkan nilai Ripple atau VPP lumayan rendah, sangat bagus. Saya pause secara acak, VPP atau nilai Ripple-nya 17 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD atau USB-C lah ya. Nah, lihat ini start dari baterai 50%, fast charging yang aktif, notifikasinya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di sini. Lihat, kok tinggi banget ya dayanya. Cukup bagus. PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 8,7 volt kali sampai 5 ampere loh ini. Baru kali ini saya lihat adapter charger dari brand selain Infinix ya atau pihak ketiga mencapai 51 watt. Lihat. Nah ya, cukup bagus sekali. Tapi lihat dia dayanya turun. Nah
ya adanya daya seperti ini. Tapi menurut saya ini cukup bagus sekali. Saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya juga sangat rendah. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 30 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100W. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti on prime. Lihat ini start dari baterai 50%, tetap ya indikatornya yang muncul fast charging, tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS dengan sentuh daya 7,9 volt kali 1,2 ampere sama dengan 9,9 watt. Lihat ini tadi maksimal di 15 watt. Nah ya, ini dayanya agak kecil ya karena mungkin sudah terisi 50%. Nah sekarang saya masuk ke menu Ripple. Tapi Ripple-nya juga lumayan rendah. Lihat ini sangat rendah Ripple-nya. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 24 mV. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 secara adapter charger bawaan ini support PD 45W. Saya hubungkan lewat jalur USB-C. Nah lihat ini ya, sudah saya hubungkan start dari baterai. Nah lihat dia mengalami penyesuaian daya tadi restart 1 kali. Yang aktif PD 3.0. Dengan seluruh daya 14,7 volt kali 2,2 ampere sama dengan 33 watt. Nah lihat dia sudah mengalami penurunan daya dan sekarang stabil di 28,1 watt. Tadi maksimalnya di 35 watt. Nah sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah lihat nilai Ripple-nya dengan daya yang lumayan tinggi. Ini juga Ripple-nya tidak terlalu tinggi ya, standar lah. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 95 mV. Tes ke laptop Advance Soulmate X yang support dual USB-C. Nih lihat ini ada USB-C charging, sebelah sini ada logo chargingnya. Nah ini lihat nih ya, ini support 12 volt atau 36 watt. Tapi kalau ke laptop Windows itu biasanya acuannya atau patokannya menggunakan voltase. Ini support 12 volt. Nah kemudian ini ada Type C full fungsi. Ini dia supportnya itu sekitar 20 volt. Nah coba karena ini kan adapter chargernya support 20 volt, saya hubungkan yang bagian Type C full fungsi di sini yang support 20 volt. Lihat saya hubungkan sekarang. Nah sudah nyala, tanpa restart lagi dia langsung terdeteksi, cukup bagus sekali. Kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PD 3.0. Nah lihat dia support 19,9 volt. Ini dalam kategori sudah masuk ke 20 volt. Kadang tidak 20 volt bulat ya. Lihat kali 0,8 ampere sama dengan 16,5 watt. Nah kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Biasanya kalau laptopnya mode hidup jalan di atas 20 watt. Tapi ini bisa digunakan untuk charging ke laptop yang membutuhkan voltase 20 volt. Nah sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah lihat nilai Ripple-nya, jangan kaget terlalu tinggi ya atau dahsyat sekali nilai Ripple-nya. Sudah menjadi kebiasaan laptop ini. Biasanya sebagian besar adapter charger itu ketika charging ke laptop ini Ripple-nya sangat besar. Nah ya, sebelumnya ketika digunakan untuk charging ke laptop lainnya ataupun device lainnya, dia tidak terlalu tinggi ya. Jadi kadang Ripple itu tingginya dipengaruhi oleh device yang kita charging itu sendiri juga ada. Contoh laptop ini, lihat dia mencapai, ini saya pause, mencapai 353 mV, sangat dahsyat. Tes ke power bank Xiaomi 165 watt. Nah ini secara masukan kabel atau input kabel, sebentar agak kecil tulisannya, lihat di input masukan kabel 20 volt 4,5 ampere sama dengan 90 watt. Nah coba saya seperti ini. Nah ini saya coba ya menggunakan kontrol daya yang ada di stop kontak saja. Nah, sebentar saya hubungkan ke adapter chargernya dahulu. Lihat ini saya hubungkan yang gambar laptop saja. Nah seperti ini. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, sudah ada indikator chargingnya. Nah ya oke, dari sini sudah. Coba saya beralih ke stop kontak untuk cek kontrol dayanya. Lihat dia mencapai 64 watt. Secara teori adapter chargernya ini 65 watt. Lihat ini. Nah ya cukup bagus sekali. Lihat dia maksimal di 65 watt. Ini biasanya agak over sedikit kalau stop kontak itu. Jadi ya perkiraan saya mungkin jalan di bawah 60 watt ya, kurang lebih segitu lah ya. Tapi ya tidak jauh beda sih ya. Ya kurang lebih kasarannya ya 60, anggap 55 watt sampai 65 watt.
Jadi sudah daya maksimalnya dia segitu. Nah, secara power bank yang diinputkan 90 watt. Nah, ya seperti itu. Untuk tes ke power bank Xiaomi 165 watt maksimal di 65 watt secara daya stop kontak. Tes ke laptop Asus Transformer Book atau tablet lah ya. Nah, ini salah satu laptop jadul yang menggunakan port micro USB. Bisa dilihat di sini. Nah, ini micro USB. Nah, coba ini saya menggunakan kabel dari AUK juga micro USB seperti ini. Apakah bisa atau tidak ya? Nah, lihat sebentar saya hubungkan dahulu. Nah, seperti ini. Nah, lihat ini saya hubungkan sekarang. Nah, coba sudah tercharging. Kemudian dari sisi indikator baterai juga sudah terhubung ya. Oke. Biarkan laptopnya ada di sini. Ini laptop era sekitar 2017-an. Menggunakan port micro USB. Dan lihat ini, saya melihatnya dari sisi ini. Struktur dayanya 9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 15, sekian watt. Nah, ini laptop era tahun 2017 biasanya menggunakan standarisasi protokol daya cepat quick charging. Kalau micro USB itu, mohon dikoreksi bila salah. Lihat, ini mungkin dia jalan di quick charging 2.0 micro USB. Nah, ya 18 watt. Nah, seperti ini. Biasanya selain 18 watt yang biasanya di micro USB itu ada juga dahulu itu Oppo Vook 20 watt. Biasanya dia menggunakan kabel 4 ampere. Nah, ada micro USB seperti itu. Tapi ini general ya, kalau untuk laptop itu ya anggap dia quick charging 18 watt dan aktif fast chargingnya, lihat ini. Nah, oke. Sekarang coba kita lihat dari sisi yang lain. Ini coba seperti ini. Nah, ini ripple-nya dia. Cuman saya kurang paham cara membaca ripple yang ada di Finissi ini. Nah, silakan dipahami sendiri ya, datanya adanya seperti ini. Jadi bisa adapter charger ini digunakan untuk device laptop ataupun device lainnya yang menggunakan port micro USB. Tes charging ke TWS. Nah, ini yang saya suka dari adapter charger Keep ini. Dia itu portnya dipisah-pisah. Ada yang warna oranye ini, ada tulisannya atau logonya ponsel. Ada yang C2 ini ada tulisannya ponsel, ada C1 ada tulisannya laptop, dan ada A1 untuk jam atau mode daya rendah TWS bisa. Nah, sekarang saya buktikan bahwa ini peruntukannya memang benar-benar untuk jam atau TWS atau mode daya rendah. Nah, biasanya port mode daya rendah itu dibatasi outputnya maksimalnya sekitar di 12 watt. Nah, ada juga sistem adapter charger lain seperti di Anker misalnya. Ketika dia menggunakan single port USB-A, ada tulisannya Power IQ atau AI charging lah ya. Melakukan penyesuaian sendiri juga bisa. Tapi kalau saya lebih suka yang seperti ini, sistem manual. Kalau istilah saya mengatakan seperti itu. Oke, saya buktikan. Pertama ini lihat, saya tunjukkan buktinya. Nah, ini saya menggunakan port untuk mode daya rendah. Nah, lihat ini ya. Mestinya ketika mode daya rendah portnya dayanya rendah digunakan untuk charging ke power bank yang fast charging input 18 watt, pastinya dia tidak aktif kan gitu. Lihat ini, saya hubungkan. Nah, ini lihat ini. Nah, sebentar, start dari baterai 20%, langsung tidak aktif fast chargingnya. Ini input power banknya 18 watt ya, lihat maksimal di 9,2 watt. Nah, ini kategorinya mode daya rendah atau tidak support fast charging, aman untuk TWS. Nah, saya buktikan lagi. Saya pindah portnya dari yang warna hitam ke yang warna oranye. Lihat ini ya, saya pindah, saya hubungkan yang warna oranye. Pasti dia berubah menjadi fast charging karena peruntukannya beda. Lihat fast charging, baterai hijau nyala 17 watt. Nah, ini yang saya suka dari adapter charger Keep ini. Portnya dipisah-pisah. Menurut saya lebih aman ini daripada menggunakan Power IQ atau AI charging single port, bisa untuk fast charging, bisa untuk mode daya rendah. Sekali lagi saya lebih suka ini. Oke, sekarang saya tunjukkan aman ke TWS gitu. Ini tapi saya pindah dahulu ke yang hitam tadi. Lihat ini, saya pindah ke hitam mode daya rendah atau port daya rendah. Nah, sebentar. Baterai yang ada di TWS 13%. Sekarang saya hubungkan. Nah, lihat ini 13%. TWS itu inputnya biasanya itu ini, coba saya tunjukkan ya. Ini 5 volt kali 1 ampere. Sebentar, agak ngeblur. Nah, lihat 5 volt 1 ampere 5 watt. Tidak boleh lebih dari itu. Oke, saya tutup. Lihat ini, DC
cuma 1,4 watt. Padahal persentase baterainya rendah loh ya. Ini maksimal dayanya dia segini. Aman kan? Tidak lebih dari 5 watt. Nah, jadi bisa digunakan untuk charging ke TWS adapter charger kip ini, dan sangat-sangat aman 100%. Nah, kalau saya mengumpamakan adapter charger ini itu seperti motor manual ya. Ada gigi 1, ada gigi 2, ada gigi 3, 4, 5 dan seterusnya. Beda kalau yang single port ada AI chargingnya seperti motor matic. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi adapter charger ini bisa untuk charging ke TWS dan sangat aman. Tes dual port. Nah, ini saya coba untuk menggunakan laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt plus ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Anggap saya ini Samsung fans. Oke. Pertama coba saya hubungkan dari sisi laptop dahulu, saya tata sekarang. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan ke laptop. Dayanya waktu single port yang terhubung, lihat ini 28 watt. Nah, oke, saya taruh di sini laptopnya. Nah, sekarang lihat ini ya, sambil dilihat USB donor posisinya. Sekarang coba saya hubungkan lewat jalur USB-A. Kadang biasanya kalau dihubungkan saja USB-A-nya, ada beberapa adapter charger yang mengalami restart. Lihat ini ya, tolong diperhatikan. Saya hubungkan USB-A yang ada di sini. Nah, lihat saya hubungkan sekarang. Tidak mengalami restart, cukup bagus. Sekarang saya hubungkan ke ponsel Samsung 15 watt. Sebentar. Lalu saya lupa tidak menghubungkan USB doktornya. Nah, biar bagus ada power distribusinya. Nah, seperti ini. Ini saya hubungkan lewat jalur USB-A yang untuk USB doktornya. Nah, seperti ini. Nah, saya taruh di sini. Jadi enak. Nah, seperti ini. Sekarang saya hubungkan ke ponselnya. Silahkan diperhatikan antara ini dan ini. Nah, semoga teman-teman terlihat jelas ya. Lihat ini. Saya hubungkan sekarang. Aman, tidak mengalami restart. Nah ya, stabil semuanya. Sekarang coba kita cek dari sisi ponsel yang terhubung, fast chargingnya juga aktif. Cukup bagus sekali. Saya taruh di sini. Nah, seperti ini. Ini tetap stabil di 28 watt. Sekarang kita cek yang ada di USB-A. 13 watt. Sama seperti single port. Jadi cukup mantap performa adapter charger ini. Secara teori 45 watt plus 15 watt sama dengan totalnya 45 plus 15. Nah, itu 70 watt ya. Mau dikoreksi bila salah. Hitung-hitungan saya agak buruk. Lihat. Tapi ini totalnya 60 watt. Secara teori cukup bagus sekali. Nah, kita lihat secara real dia masih mengeluarkan output 13 watt plus 28 watt. Nah, coba kita total dari sisi stop kontak yang ada di sini, dia jalan di 51 watt. Nah ya, performanya cukup bagus untuk dual port, yaitu kombinasi USB-A plus USB-C. Tes dual port, sekarang saya rubah kombinasinya C plus C. Ini laptopnya tetap ya di 28 watt. Nah, ini Samsung Super Fast Charging 25 watt. Nah, saya naikkan dayanya. Sebentar, saya hubungkan ini C plus C ya. Nah, seperti ini. Nah, apakah bisa atau tidak gitu loh ya. Kalau single port Samsungnya 25 watt aktif gitu loh ya. Nah, lihat seperti ini. Nah, oke, sekarang saya hubungkan ke ponsel Samsungnya. Nah, silakan diperhatikan. Oke, saya hubungkan sekarang. Tidak mengalami restart. Iya, oke. Saya lupa ini ponselnya mati ya. Nah, tidak apa-apa. Kita tunggu sebentar. Kalau petirnya double berarti satu petir. Kalau satu petir ya fast charging. Nah ya, petirnya satu. Lihat ini. Nah, coba kita cek dari sisi struktur daya juga, ini 11 watt. Ya benar, fast charging. Kalau adaptive fast charging Samsung kan 15 watt, 10 watt sampai 15 watt. Lihat ini. Nah ya, tidak support super fast charging ketika dual port seperti ini. Tapi ya secara logika yang masuk akal ya. Ini sudah jalan di 28 watt ditambah 25 watt. Nah ya, tapi kita mainnya secara teori saja. Ini teorinya 45 watt laptopnya. Ditambah beban ponsel 25 watt. Nah, sudah mencapai 45 plus 25. Nah ya, 70 watt.
Nah, sedangkan ketika kombinasi tadi 45 plus 15 sama dengan 60 watt. Nah, masih rasional ya. Nah, seperti itu. Lihat ini. Nah, jadi ketika kombinasi C plus C tetap bagus performanya, cuman ada salah satu yang ini bagian ponselnya jalan di fast charging. Tes 3 port secara bersamaan. Nah, ini sudah stabil di dual port C plus C 11 watt plus 28 watt. Ini jalan anggap DPD 28 watt ya. Ini jalan di fast charging 15 watt. Nah, oke. Ini saya kasih beban lagi ponsel Samsung 15 watt. Nah, sama-sama semua dari Samsung. Nah, ini USB-A. Nah, lihat nih, saya hubungkan. Portnya saya hubungkan. Silakan dilihat efeknya ke USB dokter. Lihat ini saya hubungkan. Nah, ini mengalami restart. Yang ini stabil. Nah, terlihat. Nah, efeknya terlihat. Nah, ya adanya seperti itu. Ya, harap malum karena adapter chargernya kan 65 watt gitu ya. Cuman hanya sekedar tes saja biar tidak penasaran. Nah, lihat dia mengalami penyesuaian daya, bahkan tidak kuat. Nah, lihat ini. Nah, ya lihat. Kita tunggu. Kalau restart lagi, tidak saya teruskan. Restart lagi tidak kuat. Ya, lihat ini. Nanti malah merusak sistem adapter charger ataupun ponselnya restart seperti ini. Coba saya sekali lagi, dia kuat atau tidak? Tidak kuat ya, tidak saya teruskan. Dia menurut saya lebih stabil di dual port A plus C ataupun C plus C tidak ada masalah. Kalau 3 port jangan, emang device kita baik dari sisi ponselnya ataupun adapter chargernya. Ini saya cabut saja dahulu mungkin ya. Sudah stabil. Lihat ini sudah stabil. Ketika port USB-A-nya saya cabut. Nah ya, jadi seperti itu. Kalau 3 port secara bersamaan tidak kuat. Tes dual port secara bersamaan dengan menggunakan dual kabel sakti ini dari I2C dan On Prime. Nah ini sama-sama ponsel yang membutuhkan sistem namanya kabel sakti. Oppo A3X SuperVOOC 45W plus Realme 9i dari charging 33 watt. Oke. Saya tata dahulu dari sisi misalnya On Prime dahulu. Nah, ini lihat saya hubungkan yang bagian sebentar, saya tata dahulu ya. Nah, seperti ini saya tata yang bagian ini dahulu, On Prime ke Oppo SuperVOOC dahulu. Nah, lihat nih, saya kasih USB dokter kursi seperti ini. SuperVOOC 45 watt ini ya. Lihat saya hubungkan, kita lihat. Nah, kita tunggu sebentar. SuperVOOC-nya aktif 45 watt. Biarkan ponselnya standby. Sekarang ganti Realme. Saya kasih ini. Nah, lihat ini ya, in saya hubungkan. Kita sama teman-teman bisa lihat ini ya. Datanya yang ada di sudah terhubung di USB dokter kursi. Saya hubungkan sekarang. Oh, dia mengalami restart. Coba kita tunggu. SuperVOOC-nya tetap aktif, tetapi ketika saya menghubungkan dia mengalami restart. Nah, coba saja. Namanya juga dicoba biar tidak penasaran. Nah, ini saya menggunakan anggap ini. Nah, seperti ini. Kemudian saya hubungkan ke tapi dia turun dayanya di 15 watt. Nah, coba saja biar tidak penasaran. Lihat ini saya hubungkan ke Realme. Sama-sama aktif secara sistem notifikasi ada desimalnya ya, dari chargingnya juga aktif. Nah, coba kita lihat ini, tapi dia bagus yang ini 23 watt. Nah, lihat. Nah, coba saya dekatkan bersamaan. Nah, seperti ini 15 watt plus 22 watt. Nah, ya adanya seperti ini. Jadi kalau yang bagian Oppo tadi 40 watt, seharusnya SuperVOOC kan dianggap di atas 18 watt. Nah, ini pasti dia berarti ada pelakuan penyesuaian secara struktur daya yang fast charging 1, lalu yang anggap supercharger 1. Nah, ya adanya seperti ini ketika menggunakan dual port USB-C dengan menggunakan dual kabel sakti. Tes speed recharging. Kali ini yang saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Ini saya menggunakan kabel Vivan 240 watt. Super fast charging aktif 2.0 start dari baterai 2%. Nah, timernya saya nyalakan sekarang. Nah,
Karena yang saya kejar speed chargingnya, saya buat mode ponsel mati biar efisiensinya semakin tinggi. Nah, lihat ini ya, saya matikan. Selanjutnya, kita tunggu sampai 60 menit ke ponsel Samsung ini mampu mengisi berapa persen. Nah, lihat ini, detik ke 40 detik, start dari baterai 4%. Nanti saya kontrolnya lewat stop kontak ini. Kalau stop kontak membaca mencapai 46 watt. Ini harap maklum agak over sedikit stop kontaknya karena belum mengalami efisiensi atau hambatan kabel atau resistensi kabel. Selanjutnya, kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi stop kontak dahulu. Nah, lihat tersisa daya 24 watt. Tadi pertama kali colok di angka sekitar 45-46 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi ponselnya. Nah, sebentar saya nyalakan, harus dimiringkan seperti ini biar terlihat jelas. Lihat ini, terisi 65% dalam waktu 30 menit. Nah, ini sebuah speednya ponsel Samsung 40 watt atau super fast charging 2.0. Sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Lihat ini. Nah, lihat saya termogan temperatur tertinggi di angka tadi 51 ya, lihat ini. Nah, 50 panas tapi tidak terlalu menyengat. Ya, menyengat tapi tidak panas, menyengat banget gitu loh ya, lihat. Di 50, 51. Belum terlalu panas menyengat. Nah, ini padahal adapter charger 65 watt versus ponsel 45 watt ya. Sekarang coba kita cek dari sisi temperatur ponsel hangat normal. Nah, lihat ini. Coba saya dekatkan. Nah, ya, hangat normal. Yang panas adapter chargernya tapi tidak terlalu panas menyengat. Selanjutnya, kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen. 1 jam lebih 2 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya. Nah, ini coba harus dimiringkan seperti ini biar terlihat. Terisi 91% dalam waktu 1 jam lebih 2 menit. Saya stop dahulu timernya. Sekarang coba kita cek dari sisi yang ada di stop kontak. Nah, lihat ini, stop kontak juga menunjukkan dayanya sudah 0 watt atau terjadi penurunan daya. Kesimpulannya, KeepGun 65 watt ini salah satu adapter charger yang memiliki desain atau fitur yang cukup beda dibandingkan dengan adapter charger lainnya. Hal itu bisa kita lihat. Dia tersedia berbagai macam port dengan kelas device yang berbeda-beda peruntukannya. Contoh ini, yang port USB A1 ada logo jam tangan. Ini untuk mode daya rendah. Kemudian USB A2 ada logo ponsel, bisa untuk ponsel fast charging. Nah, kemudian USB-C 2 ada logo ponselnya untuk charging ke ponsel, atau USB-C 1 ada logo laptopnya, bisa digunakan untuk charging ke laptop. Nah, yang saya suka seperti ini dia. Sehingga aman ya digunakan untuk charging ke berbagai macam device sesuai ini dengan peruntukannya. Yang paling agak susah itu sekarang cari adapter charger yang khusus bisa untuk charging ke mode daya rendah ini. Nah, salut saya buat Keep ini bisa tersedia port seperti ini sehingga aman. Tadi saya tes, saya gunakan untuk charging ke TWS, sangat aman. Outputnya tidak fast charging dengan daya di bawah 5 watt sesuai dengan spesifikasi TWS yang saya tes. Kemudian dari sisi lainnya, built-in quality-nya sudah lebih dari cukup, menurut saya cukup bagus sekali. Kemudian kemampuan fast charging-nya juga 100% support fast charging. Kemudian sebagian besar juga support supercharger. Tergantung pandai-pandainya kita kapan mengkombinasikan menggunakan kabel USB-A ataupun kabel PD ataupun kabel sakti agar tercipta sebuah sistem fast charging yang maksimal untuk device yang kita chargingkan. Contoh misalnya ke ponsel Samsung 15 watt ya gunakan USB-A. Kemudian contoh lainnya ke ponsel yang ruwet misalnya ya ke Oppo Superbook ataupun Realme Dart Charging ya gunakan kabel sakti, ataupun ke ponsel supercharger atau super fast charging Samsung 2.0 40 kan dia tidak ruwet ya, gunakan kabel PD biasa, langsung tancapin ke sini langsung aktif superchargingnya, asalkan kabelnya support PD baik 3 ampere maupun 5 ampere. Nah ya, oke, lanjut dari sisi speed charging juga cukup bagus sekali adapter charger ini. Tadi saya tes ke ponsel Samsung 45 watt, mulai dari persentase baterai low bed hingga saya kasih waktu 60 menit, mampu mengisi sekitar 90%. Nah, dengan temperatur panas standar, tidak terlalu panas menyengat, masih dalam kategori aman ke adapter chargernya. Untuk ke ponselnya bahkan hangat normal. Nah, lanjut dari sisi kemampuan lainnya,
adapter ini juga bisa digunakan untuk charging ke laptop, juga ada logonya ya. Kemudian untuk charging ke powerbank tidak ada masalah. Lalu untuk dari sisi charging dual port secara bersamaan tidak ada masalah. Nah, yang bermasalah ketika digunakan untuk charging 3 port, dia kurang sempurna outputnya. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes adapter charger KIP 65W ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli adapter charger KIP 65W ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.